Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Gimana, sehat semua? Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak sehat. Kita bisa mengikuti pelajaran pertama di kelas yang baru ini. Saya ucapkan selamat kalian naik ke kelas 11. Mudah-mudahan semakin menjadi aktif, semakin dewasa, dan kalian bisa menerima pelajaran dengan baik pada kali ini. Baiklah, kita mengawali pada tahun pelajaran ini. Di awal tahun ini, semester pertama, ada materi yang perlu kita selesaikan bersama, kita pecahkan bersama, adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi di sini ada dua, yaitu persamaan kuadrat. Ini yang pertama, persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat itu apa? Persamaan tentu saja sebuah kalimat matematika, di situ dibatasi antara dua ruas itu dengan persamaan. Jadi menjadi sama dengan. Ini persamaan. Kemudian ada kuadrat, berarti persamaan itu menggunakan pangkat tertingginya adalah 2. Kita kenal dulu yang kita sebut dengan bentuk umum, ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat ini punya bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini yang saya katakan di sini menggunakan pembeda ruas ini kiri dan ini kanan. Nah, dibatasi dengan sama dengan. Karena pangkat tertingginya 2, sehingga dikatakan persamaan kuadrat. Jadi a dan b, c biasanya ini menggunakan angka. Nah, yang angka ini mengikuti variabel disebut koefisien. A koefisien dari x kuadrat, B koefisien dari x, dan C adalah suatu konstan atau angka tetap. Nanti bentuknya seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menyelesaikan persamaan kuadrat itu, yang kita sebut dengan cara penyelesaiannya. Penyelesaian persamaan kuadrat. Ingat ya, per kuadrat. Ini kita bisa lakukan yang pertama dengan faktorisasi. Kita harus tahu di sini sebelum kita menggunakan faktorisasi, di sini ada syarat a, b, c itu harus bilangan bulat dan tidak boleh 0. A tidak boleh 0 hanya. Oke. Harganya adalah A tidak boleh berharga 0. Oke. Jadi A tidak sama dengan 0. Jadi hanya saja syaratnya ini adalah A tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, C ini elemen bilangan real, ya, atau bilangan nyata. Anak-anak sudah dikenalkan bilangan nyata. Dan jadi faktorisasi. Ini yang pertama. Kita lihat. Biasanya di soal itu diperintah contoh. Bisa tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dari ini. Misalkan nomor 1 ada 2x kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi pakai 2. Mungkin ada x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Boleh. Kemudian yang ketiga bisa x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Ini sedikit kita variasikan
Nah, coba kita tentukan sekarang, kita jawab. Yang pertama, 2x kuadrat sama dengan 4. Di sini hanya terdiri dari A dan C. Maka bisa x kuadrat sama dengan 4 per 2. X kuadrat sama dengan 4 per 2 adalah 2. Berarti x sama dengan plus minus akar 2. Nah, sehingga di sini akar-akarnya bisa kita tentukan adalah x1 sama dengan akar 2, x2 adalah min akar 2. Kalau nulis bisa pakai HP, himpunan penyelesaian adalah akar 2, min akar 2. Boleh kayak ini. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Coba nomor 2, x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan faktorisasi x. Ini ada kesamaan x kuadrat ini x, kita keluarkan ini x plus 6 sama dengan 0. Sehingga kita bisa ambil x ke 1 adalah 0, x kedua yang ini kita ambil plus 6 sama dengan 0. Kata kita uraikan, x sama dengan min 6. Berarti ini x2. Nah, sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 0, min 6. Oke. Lalu yang ketiga lebih lengkap ya. X pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan. Kalau lengkap seperti ini, langsung aja kita pakai 2 kurung. Nah, sekarang kita awali dari ini. X pangkat 2, faktornya adalah x kali x. Langkah berikutnya kita tentukan. Ini bisa kita pakai titik-titik dikali titik-titik adalah 6. Titik-titik ditambah titik-titik adalah 5. Berapa hasil kali 6? Bisa 1 kali 6 adalah 6. Betul. Tapi kalau 1 ditambah 6 ada 7. Tidak tepat. Jadi faktornya 6 ini bisa 1 kali 6. Ternyata tidak cocok. Kita pakai 2. 2 kali 3, 6. 2 ditambah 3, 5. Andaikan kita balik min 2 kali min 3 juga 5. Min 2 ditambah min 3 menjadi min 5. Nah, sehingga yang paling cocok adalah plus 2 plus 3. Akhirnya bisa kita selesaikan. Kalau kita uraikan penuh, ini kurung pertama, sehingga ini x pindah min 2. Yang ini x1 harganya min 2. Yang ini x plus 3, x sama dengan pindah menjadi min. Maka x2 adalah min 3. Bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian min 2, min 3. Pak, bagaimana kalau dibalik? Yaitu min 3 dengan min 2. Boleh. Ini dibalik ya boleh. Min 6, 0. Boleh. Min akar 2 dengan plus akar 2. Boleh. Karena dalam himpunan bilangan seperti ini, yaitu bentuk persamaan kuadrat, ini dibolak-balik sama. Oke. Lain dengan ini koordinat. Karena ini bukan koordinat, maka dibolak-balik tidak ada masalah. Ini yang pertama, ya, ditulis dulu atau di. Terima kasih.